Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi, saya dengan Kang Oni dari channel Guru Gaul. Hari ini saya berada di Papel Hotel, sedang melihat lokakarya perdana untuk sekolah penggerak. Nah, kebetulan saya sudah didampingi oleh koordinator pendamping ahli atau pelatih ahli? Pelatih ahli. Koordinator pelatih ahli sekolah penggerak. Ada Kang Dr. Haji Agus Supriyatna. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat datang di Garut, Kang Haji Agus. Alhamdulillah. Kapan datang? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi ya? Kang Oni. Oh, Kang Oni. Ya, siap Kang Oni. Tadi pagi ya. Jadi malam tidak sempat nginep di sini ya? Biasa orang Garut mah. Oh, dari Garut juga ya? Garut juga. Garutnya di mana Kang Agus? Alhamdulillah di Tarogong. Oh, orang Tarogong tuh ya. Paingan kertas apa? Agus, ini nih. Kita ingin ngobrol-ngobrol karena selama ada kegiatan sekolah penggerak, kepala sekolah, pengawas atau guru-guru masih bertanya-tanya tentang pelatih ahli itu ya, tentang pelatih ahli. Nah, mungkin sebagai koordinator pelatih ahli untuk wilayah Garut ya, nah Garut, Bapak bisa jelaskan apa sih pelatih ahli itu, kemudian apa fungsinya, dan nanti selama program sekolah penggerak itu apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kang Sony ya. Kang Oni. Saya kebetulan ditugasi saja ya, ditugasi oleh Kementerian Ristek untuk mendampingi kepala sekolah, pengawas. Agak keras sedikit kan? Ya, jadi kami dengan teman-teman pelatih ahli itu sekitar 12 orang ya. 12 orang pelatih ahli. Yang akan mengelola berapa sekolah itu? Rata-rata satu pelatihan itu 5 sekolah ya. Jadi ke depan bahwa kita sebagai wakil di kementerian itu akan mendampingi ya berbagai macam program kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan pengawas sekolah ya? Pengawas sekolah itu. Yang pertama itu kegiatannya itu lokakarya. Yang sekarang seperti ini ya. Itu lokakarya dilakukan ini kan perdana ya. Nanti ada setiap bulan ada lokakarya. Itu akan dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu untuk melihat sampai jauh mana perkembangannya. Terus proses perjalanannya ketika melihat mendampingi guru-guru sekolah penggerak di sekolahnya masing-masing. Itu akan ditampung hal-hal apa saja yang kira-kira bisa diatasi dan nanti akan terlihat mana yang memang perlu di coaching buat pendampingan. Jadi ada 5 program sebetulnya oleh pelatih ahli ini ya. Apa saja? Ya, yang pertama lokakarya ini. Lokakarya. Ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua yang berhubungan dengan pelatihan untuk pengolahan data sekolah. Oh ya. Yang berbasis data. ya. Berbasis data. Oh iya. Jadi begini, kalau selama ini bahwa data-data sekolah ini kan lebih banyak manual ya. Betul. Terutama dalam misalnya untuk pengambilan bos saja ya. Iya. Nah, selama ini kita sudah mulai ada beberapa fitur-fitur yang untuk melakukan kegiatan ini. Jadi pelatih ahli yang memiliki keahlian untuk mendampingi mereka untuk melatih dan bagaimana mengimplementasikan dengan yang digitalnya itu. Ya, betul. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ketiganya itu yang berhubungan dengan bagaimana dia mendampingi kepada guru-guru yang sedang dilakukan di sekolah sekarang. Ya. Misalnya ada bagaimana dia ada masalah-masalah yang muncul, mulai dari penjualan asesmennya, keduanya bagaimana implementasinya, bagaimana pendampingan kepada siswa tersebut.
Berikutnya ada nanti kalau sudah tadi kan ada beberapa kegiatan. Nanti ada juga yang coaching ya, yaitu pendampingan secara individual. Oh, individual ya. Individual itu. Jadi ada secara klasikal, ada secara individual. Ya betul. Ya yang coaching itu memang ini diharapkan bagaimana mendampingi kepala sekolah khususnya untuk bagaimana memanage ya dalam aspek manajerialnya. Nah nanti pelatih ahli akan melihat fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam sekolah penggerak ini. Kan banyak hal-hal yang memang kurang dipahami oleh mereka. Nah nanti mereka akan karena ketika pelatihan ini belum ada ya. Belum ada. Perlu dibuka lagi ya. Jadi ya 5 program tadi jadi perlu diinformasikan kepada teman-teman. Betul. Ya. Jadi itu para kepala sekolah, guru-guru dan pengawas ya sebagai komite pembelajaran nanti yang akan diberikan oleh pelatih ahli itu tadi yang disebutkan oleh Kang Dr. Agus ini ya. Nah, pelatih ahli itu akan bekerja selama berapa lama? Sebetulnya pelatih ahli itu bekerja 24 jam ini. 24 jam. Selama berapa tahun? Kontraknya itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun? Iya. Untuk sekolah yang sama? Betul, persis. Ya. Jadi tidak diputar enggak ya? Tidak. Jadi nanti lihat dia memiliki macam wilayah ya. Iya. Misalnya satu pelatih ahli mendampingi 5 sekolah. 5 sekolah, ya. Baik SD, SMP, maupun SMA. Termasuk PAUD barangkali ya? Ya, termasuk PAUD juga. Nanti ada koordinator pelatih ahli. Kalau di sini ada 12 pelatih ahli, berarti ada 2 koordinator. Oh, satu koordinator memegang 6 pelatih ahli ya? Itu juga tidak bergantung kepada bagaimana penyebaran sekolahnya. Nah, kalau koordinator sendiri seperti Kang Dr. Agus ini tugasnya apa? Ya, sebetulnya pelatih ahli ini melanjutkan ya kegiatan apa yang dilakukan oleh IN ya? internasional. Ya. Karena kebijakan dari kementerian itu harus ada pelatih ahli yang fokus. Betul. Jadi dari berbagai disiplin ilmu ya, terutama baik dari perguruan tingginya maupun dari ahli pendidikannya. Ya. Nah, nanti mereka itu akan dikoordinir oleh satu pelatih ahli yang membawahi 5 sekolah. Berarti kalau kepala pelatih ahli membawahi 5 sekolah, berarti kalau koordinator itu ya kali 5 aja. Oh iya. Jadi betul. semua koordinasi antara PMO, ya terus kalau pelatih ahli, nanti berhubungan dengan misalnya untuk PMPTK-nya ya, semacam PMO-nya itu kan ada koordinasi. Kalau pelatih ahli tugasnya hanya mengkoordinir bagaimana perjalanan tugas-tugas mereka di lapangan, termasuk bagaimana dia sedang melakukan kegiatan pendampingan. Kan sekarang lebih banyak kan dengan moda daringnya. Betul. Nanti mereka harus melaporkan setiap bulannya, setiap lakukan kegiatan pendampingan kepada kepala sekolah dan pengawas. Nanti mereka akan melaporkan. Nah, nanti di LMS akan kelihatan mana yang belum, mana yang sudah. Ya. Nanti sebagai koordinator pelatih akan mengecek apakah sudah masuk atau belum laporan pekerjaannya. Nanti kalau memang belum, hanya mengingatkan saja. Nanti setelah itu kita akan melaporkan juga ke pusat bagaimana hasil teman-teman di lapangan ini. Gitu, Oh iya, jadi ini sekarang masing-masing lebih fokus kepada kinerjanya ya. Persis ya. Pendamping ahli ke pendampingannya, IN ke pelatihannya gitu ya. Betul ya. Oke, jadi sebetulnya untuk sekolah-sekolah penggerak tidak perlu khawatir, kalaupun sekarang masih terjadi banyak salah pemahaman misalkan ya, karena Anda nanti akan terus didamping oleh pelatih ahli sehingga apa-apa yang ditargetkan dari program sekolah penggerak ini betul-betul bisa diwujudkan di sekolah ya gitu ya. Nah, untuk tiap bulannya apakah pelatih ahli juga mungkin akan datang ke sekolah atau tidak? Ya, moda selama ini kita masih menggunakan moda daring. Ya. Mengingat kita kan pandeminya belum selesai ya. Iya. Kita akan menjaga saja. Tapi kalau
ada beberapa untuk komite pembelajaran, Iya. misalnya mengadakan kegiatan pendampingan di sekolah Ada ya? ada. Itu kalau tidak salah saya lihat itu 1 bulan sekali juga mereka datang ke sekolah untuk melihat, Iya. bertemu dengan ya komite pembelajaran. Jadi pendamping ahli ini cukup sibuk juga kalau begitu ya? Luar biasa ini ya. Luar biasa ya? Tugasnya memang oleh Iya. ini ya, jadi semua. Kalau 5 sekolah dengan 2 kegiatan berarti 10 kegiatan dalam sebulan yang harus dilakukan dalam pendampingan itu ya? Iya, betul. Pelatih ahli. Oke, Kang Agus, sepanjang sekarang yang Kang Agus ketahui, ketika berbicara rencana pendampingan ini, kira-kira apa yang akan menjadi hambatan? Ya, alhamdulillah ya kalau di Garut itu nampaknya hambatan budaya sudah terpenuhi ya, karena Ya. memang ada 3 orang Kang Oni yang dari iya. pelatih ahli ya. Garut punya 3 pelatih ahli. Alhamdulillah luar biasa ya. Ya. Nah ini kan pertama itu ya mengkondisikan sekolah ya, itu kan berat Betul. Itu yang pertama. Tapi alhamdulillah kalau Garut sudah memiliki 3 pelatih ahli, dia akan langsung masuk ke sekolah bagaimana melihat budaya sekolah, budaya lingkungan dan masalah gitu. Nah nanti lihat masukan-masukan dari guru, terutama ketika implementasi kurikulum satuan pendidikan ini ya, operasional ini. Nah ini yang menjadi tantangan. Misalnya kalau ada masalah-masalah yang muncul ya di sekolah, itu nanti pelatih ahli akan berkoordinasi dengan pelatih yang lain. Oh iya. Itu tersedia ada di LMS ya. Ya. Mereka akan berkomunikasi bagaimana memecahkan masalah yang terjadi sebenarnya ketika pendampingan. Oh, jadi kalaupun pendamping ahli yang satu kurang menguasai, ada pendamping ahli yang lain yang bisa Ya. memberikan masukan ya. Contohnya misalnya ketika guru bagaimana sulit ya diawasi ketika menyusun sebuah kurikulum. Nah nanti kepala sekolah kan ada kata akan memanage ya, akan memberikan penjelasan. Kepala sekolahnya mentok nanti ya. Ya. Kalau memang masih belum paham benar, nanti akan berkoordinasi dengan pelatih ahli. Nah, itu juga akan terjadi apabila memang pelatih ahli juga misalnya lupa atau kurang dikuasai, Ya. nanti akan berkomunikasi dengan pelatih ahli di LMS. Oh, iya. Bagaimana memecahkan masalah ini? Nanti Ya. ada sharingnya. Itu hambatan yang mungkin terjadi ya. Ya. Kan selama ini kita baru menjaring ketika kita jadi dulu ya, Ya. Kang Uni ya. Oh, iya. Jadi masalah-masalah itu muncul itu di guru penggeraknya ini. Betul. Nah sekarang pelatih ahli menggenjot kepala sekolah, dan pengawasnya. komite pembelajarannya itu ya. Betul. Bagaimana Jadi memanage-nya. iya, betul. Jadi pemirsa, Kang Agus ini selain sebagai pelatih ahli dan koordinator pelatih ahli, beliau juga instruktur nasional sebetulnya. Sama deh Kang Oni juga kan. Mas Oni itu mah. Oh Mas Oni beda ya. Kalau ini Kang Oni, Siap. saya dari channel Guru Gaul. Oh, siap. Oke ya. Katanya jadi asesor juga ya sekarang? Ya Asesor alhamdulillah. juga, ya, oke. Ini sibuk sekali soalnya kegiatannya. Makanya saya culik dulu. Begitu ke Garut saya culik dulu. Belum banyak ini ya informasi yang bisa digali. Kang Agus, ini terakhir nih. Apa yang ingin disampaikan sebagai sebuah arahan untuk para kepala sekolah atau guru sekolah penggerak? Silakan. Ya. Bagi teman-teman pada sekolah penggerak, khusus pada kepala sekolah dan pengawas, ini sangat penting sekali untuk menunjukkan bagaimana sekolah kita akan menuju ke depan. Artinya begini, jadi setiap tantangan ke depan ini nampaknya kita tidak bisa diam diri gitu kan. Karena mengingat tantangan khusus pada anak-anak sekarang, khususnya dalam hal teknologi ekonomi kan sudah betul-betul terlalu masif ya. Nah ini kalau kita tidak dibiasakan dari sekarang, bagaimana anak-anak itu supaya membiasakan diri untuk berkomunikasi, kan ada literasi ya, literasi mungkin bahasa, literasi untuk digitalisasi ini penting ya. Karena itu teman-teman sebagai kepala sekolah dan pengawas ini bagaimana untuk memanage ya guru supaya nanti kepada gurunya itu betul-betul harus mengarahkan sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Oke. Oh iya.
Itu bagi untuk guru ya. Nah, teman-teman sebagai kepala sekolah, sebagai manajer sekolah, ini bagaimana mengkondisikan lingkungan lingkungan sekolahnya tersebut ya, belajarnya itu kan. Bagaimana budaya sekolahnya, coba kondisikan sebagaimana sekolah penggerak ini betul-betul nampak di dalam aktivitas keseharian. Oke. Ya, berikan contoh misalnya bagaimana membiasakan profil pelajar Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu tidak diajarkan sebetulnya, kan sikap. Tidak diajarkan, tapi membiasakan memberikan tauladan dari guru. Iya. Bagaimana mungkin anak akan bisa memberikan kegiatan yang positif kalau memang guru pun tidak memberikan contoh. Betul. Nah, siapa yang akan menggerakkannya? Kepala sekolah. Iya. Nah, kepala sekolah betul memiliki sentralisnya. Dan kepala sekolah harus jadi teladan utama kalau begitu ya. Betul. Terlebih lagi ya. Nah, sedangkan bagaimana untuk pengawas? Kan pengawas ada kepala binanya berbeda-beda ya. Nah, juga nih bagaimana bisa memanage para kepala sekolah dan guru itu betul-betul bisa mensukseskan ya apa saja yang harus dilakukan di dalam kegiatan PSDN di sekolah penggerak ini. Ini penting sebab ke depan bahwa ini kan masih tahap 1 nih. Ya. Tahap 2 itu akan menambah Garut itu katanya banyak lagi. Nambah lagi ya. Jadi wawasan kepala sekolah, pengawas sekolah itu akan lebih banyak gitu kan. Oke. Nah, makanya harus dikondisikan, harus frekuensi pembinaan kepada kepala sekolah sering lah sekarang. Ya tidak hanya datang, ngobrol, tapi terus bagaimana hal-hal yang baru mindset kepala dalam pengawas sekolah itu kepada kepala sekolah, kepada guru betul-betul diterapkan gitu. Dan kan. begitupun barangkali komite pembelajaran kepada pendamping ahli harus betul-betul mengoptimalkan keberadaan pelatih ahli ini ya. Betul. Ini kan semacam ya kita sebagai teman lah ya, teman sharing ya. Harus kolaborasi. Pelatih ahli ini memang dikondisikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Nah, beliau kan tidak berdiri sendiri. Dia punya tim ya. Kalau ada hal yang memang tidak terselesaikan di sekolah, diangkat ke tim pusat nanti. Nanti akan memberikan solusi. Bagaimana memecahkan masalah itu di sekolahnya masing-masing. Berarti semua persoalan pasti akan Insya Allah ya. Pemirsa, barangkali para kepala sekolah dan guru-guru di sekolah penggerak atau yang akan menjadi sekolah penggerak, jadi itulah tadi yang disampaikan oleh Kang Dr. Agus ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Amin. Nah, kita akhiri dulu obrolan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang bisa diberikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.